Oke, selamat malam. Perkenalkan nama saya Alberto Carlos Mongsong di kelas 2 TRKB dengan NIM 2356301058. Di sini saya akan menjelaskan untuk mata kuliah, laporan untuk mata kuliah workshop pemrograman mobile. Ya, dengan topik pembuatan activity dan layer dan komponen. Sesuai dengan tugas yang diberikan, yaitu membuat kalkulator bangun datar dengan pilihan persegi dan segitiga. Pertama-tama kita akan membuat kelas package baru pada Kotlin package kotlin.java di folder pertamanya. Kita buat folder baru dengan nama tugas 1. Setelah itu kita buat sebuah activity dan kita pilih empty activity view. Lalu beri nama dengan kalkulator bangun datar. Setelah itu kita pindah ke layout XML kalkulator dan bangun datar. Lalu kita desain layoutnya sedemikian rupa sehingga membentuk layout seperti ini. Setelah itu kita ganti nama buttonnya, baru text view-nya sesuai dengan apa yang sudah ditampilkan di sini. Saya menggunakan dua plain text pada setiap satu operasi menghitung luas bangun datar dengan dua text view, satu button, dan sebagainya. Lalu untuk tahap selanjutnya kita inisialisasikan ID setiap komponen dengan ID yang mudah dikenal, sehingga nanti pada saat pembuatan rumus untuk operasi sistem hitung luas bangun datarnya tidak terlalu sulit dan tidak bertele-tele. Setelah itu kita masuk ke file Android manifest. Kita mengganti yang awalnya itu dari activity main, kita pindahkan intent filter yang ini ke dalam activity tugas1.kalkulator bangun datar. Lalu kita ganti bagian ininya menjadi true, dari false menjadi true, ini dari true menjadi false. Setelah itu kita masuk ke dalam activity lagi kembali, yaitu di sini kita akan mengatur yang namanya itu constraint untuk menetapkan posisi dari setiap komponen yang sudah ada di sini. Bisa kita apai dulu, kita demokan. Untuk komponennya sudah terletak seperti ini. Jika kita tidak mengatur constraint pada setiap komponen, maka semua komponennya itu akan bertumpuk di atas kiri pada bagian layout. Lalu untuk setiap komponen dianjurkan memiliki 3 constraint, dan kalau 4 bisa, tapi akan terfokus ke tengah-tengah. Lalu setelah ditetapkan semua constraint-nya, lalu kita buat rumus untuk menghitung bangun datarnya. Untuk pengaplikasian rumusnya, kita pergi ke kelas kalkulator bangun datar dengan menetapkan variabel inputan alas yang kita dapatkan dari komponen inputan alas yang di activity.xml-nya yang sudah didesain ini.
Nanti di inputan tinggi ini akan menerima inputan dari user dan memasukkan ke variabel yang sudah kita buat di sini. Input alas akan menerima alas, ukuran alas, lalu input tinggi, panjang persegi, lebar persegi, dan ini ada button untuk mengkonfirmasi bahwa kita akan melakukan operasinya. Ini button untuk segitiga, ini button untuk persegi. Lalu ada text view untuk menampilkan hasil dari operasi yang sudah sudah diinputkan oleh user, dan ini juga untuk hasil segitiga. Ini hasil segitiga, ini hasil persegi. Lalu untuk rumusnya, kita setting pada bagian button segitiga, set on klik listener untuk jika kita tekan buttonnya, maka operasinya akan dilaksanakan. Lalu dengan cara memasukkan variabel dari alas dan variabel dari tinggi, yang kita ambil dari variabel inputan alas dan inputan tinggi. Lalu setelah diinisialisasikan, masuk ke if untuk mengecek apakah alasnya itu nol atau tingginya itu nol. Jika tidak nol, maka akan terjadi proses untuk mencari luas segitiga dengan cara mengalihkan 0,5 kali alas kali tinggi sesuai dengan rumus luas segitiga. Jika nilainya yang lain dari yang ditetapkan di sini, maka akan keluar output masukkan nilai alas dan tinggi yang valid. Begitu juga dengan button persegi, kita mengambil nilai variabel panjang dari inputan panjang, variabel lebar, dan dari inputan lebar. Sama seperti dengan yang segitiga tadi, fungsi if-nya. Tapi bedanya di sini rumus dari perseginya, yaitu mencari luas panjang kali lebar. Kita langsung masuk aja ke demonya. Kita masukkan pada layout ini sudah sesuai dengan ketentuan dari Classroom, memiliki 2 button untuk operasi dan 2 pengoperasian. Kita masukkan input tingginya 12, alasnya 2. Kita pencet buttonnya, maka akan keluar hasilnya. Jika kita tidak kita masukkan apa-apa, maka akan keluar masukkan nilai alas dan tinggi yang valid. Sama juga seperti persegi, 23 dan 4. Setelah itu kita lihat hasilnya, 4 kali 23 itu hasilnya 92. Setelah itu kita masuk ke log chat untuk melihat apakah inputan dari button itu masuk ke dalam logcatnya. 1, 2, 3. Baru kita masukkan alasnya 2. Kita pencet buttonnya apakah sudah masuk. Ini sudah kita lihat di sini total number page invalid 0. Berarti semua dari inputannya berhasil. Setelah itu kita masukkan untuk persegi. Inputannya aktif. Setelah itu, oke, mungkin sudah semuanya ya. Mungkin sekian untuk laporan untuk pertemuan 2 workshop pemrograman mobile. Sekian dari saya, terima kasih.